Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan salah satu hobi channelnya Mister US. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya membuat vegetasi untuk produksi lebah madu trigona atau kelenceng ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilakukan supaya beternak madu kelenceng sahabat itu berhasil ya. Oke, tanaman apa saja yang harus disiapkan di tempat vegetasi ya, selain bunga ya, yang untuk menghasilkan polen, juga yang lainnya baik ya. Tapi jangan lupa ya, sebelum mulai, subscribe dulu channelnya Mister US yang akan selalu menginspirasi para sahabat. Ya, baiklah, saya akan bahas ya supaya tidak terjadi kegagalan di dalam vegetasi lebah madu kelenceng. Ini taman ini yang saya buat, ada kayu ya yang melintang, kemudian ada kayu-kayu yang saya tanam, kayu-kayu mati ya, karena nanti tujuannya untuk menyimpan gelodongan dan memancing ya. Kemudian yang pertama ini bu krokot ya. Nah, krokot ini ya, ini bunganya sangat disukai oleh lebah ya. Ini kalau sedang berbunga, ini krokot ini bunga sepanjang masa ya. Tuh. Kemudian yang paling disukai yaitu nah ini ya, eh, tanaman melati Belanda warna putih merah ya. Oke. Kemudian saya atasnya pakai pakai apa? Pakai anggur ya, pakai para-para, pakai anggur. Kemudian juga ada likuanyu. Ini likuanyu ini membuat adem ya. Kalau kita buat seperti rumah-rumahan ya, tapi harus rajin memangkasnya ya, karena di likuanyu ini saking ademnya hama itu ada ya, seperti semut ya, kemudian hama yang lainnya. Kemudian kembang sepatu ya, kembang sepatu, dan ini kembang apa namanya saya nggak tahu ya nih, tapi saya tanam aja gitu kan ya. Tuh. Nah, ini ya. Nah, ini pohon seri ya, supaya adem ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini melati Belanda ya. Nih, tapi warnanya ungu ya. Nih seperti ini ya. Tuh. Ya, ini saya tanam hampir 5 bulan yang lalu ya. Cuman satu batang ya. Cuman satu batang. Ini dalam saya akan rambatkan ke ini yang sudah disiapkan ya. Kemudian ada tanaman kenikir ya. Ini kenikir bunganya cukup bagus juga dan banyak ya. Kemudian kopi, kopi itu kalau berbunga putih wangi ya. Tuh. Kemudian pendukung lainnya ya, nih gedang ya, gedang, gedang. Kemudian apa ini, cabai lagi berbuah lagi ya. Tuh, bentar lagi panen itu ya. Tuh, jadi manfaat ya. Ini sampai saking lebatnya nggak tahan ini menimpa tanaman kopi ya. Tuh ya, tanaman kopi ya. Kemudian buah ya, buah atau mangga ya. Tuh. Kemudian nangka ya, nangka. Jadi kita harus tahu apa sih kebutuhan
pakanan untuk lebah madu kelenceng ya. Kemudian ini seperti di alam saya tanamin sente-sente. Kemudian tuh pohon apa namanya, pepaya Jepang ya. Kemudian tuh lantorogung atau pete, lihat tuh di situ ada lebah satu, lebah apis vespa, tapi yang berbahaya kemarin udah saya buang, bongkar ya sarangnya, karena cepat besar sekali. Jadi kalau vegetasinya bagus ya tuh. Kemudian di sana tuh selain ada salam ya tuh, karena ini panjang ya, dari sini ke sana itu sekitar ke ujungnya 30 meter lagi ya. Itu di sana ada banyak tanaman salam ya. Kemudian matuo ya, kemudian mangga tuh ya. Jadi diciptakan seperti alam yang sesungguhnya ya. Tapi kali ini saya akan berbagi buat para sahabat ya. Nih tanaman likuandio saya ini hanya 2 batang, ini cukup banyak sekali ya. Jadi sering di sini banyak lebah liar yang mampir ya, kadang-kadang mencari sarang gitu kan ya. Tapi saya masih biarkan aja gitu kan ya, karena tidak bisa dipaksakan. Nah ini tanaman likuandio sampai batangnya sebesar gini ya. Oke, saya karena kalau saya perhatikan lebah itu paling suka di ini ya, di apa, di tanaman ini air mata pengantin ya. Nah seperti ini ya, tanaman air mata pengantin nih ya. Nah ini udah tumbuh ya. Kemudian ini kumis kucing ya. Oke, saya akan berbagi bagaimana caranya untuk memberikan keindahan dan kenyamanan buat lebah kelenceng ya. Ini caranya cukup mudah ya, menanam melati Belanda, baik yang merah putih ataupun yang ungu seperti ini ya. Ini udah mulai berbunga ya. Nah jadi caranya kita potong ya, nih sekitar 2 cm dari mata tunas. Nah yang mudah seperti ini ya. Oke, nah kemudian kita buang daun-daunnya ya, karena ini sangat berpengaruh sekali ya. Oke, kemudian bagian tunas mudanya kita buang juga ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kita siapkan ya, ini kebetulan tanahnya sudah saya gemburkan dan saya akan berbagi juga ya. Nih alat ini luar biasa ini ya. Ini dibuat dari siku 3x3, kemudian dipanaskan, kemudian dilengkungkan, bentuknya seperti ini ya. Selain buat menanam juga buat menyiangi ya. Nah tapi kali ini saya akan berikan bagaimana cara menanamnya ya. Nah oke, nah supaya tumbuh akar, ingat motongnya 45 derajat ya. Kita tancapkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita beri pupuk ya, pupuk organik. Nah tapi ini pupuk organiknya udah dilembabkan, saya sengaja ya melembabkannya di polybag gitu kan, terpapar panas, siramin ya, sehingga untuk menambah unsur hara, yaitu pupuk organiknya diantaranya ada sekam bakar ya, kemudian ada pupuk kandang ya, sapi dicampur. Nah seperti ini ya. Nah ini yang ditanam ya, yang ini
prosesnya seperti ini, cukup sederhana sekali ya. Nah, ya, jadi menanam melati Belanda itu kalau benar ya, itu sangat cepat tumbuhnya ya. Tuh, tanahnya harus dibuat poros, lembab ya. Kemudian kalau selama belum tumbuh kita maintain, siramin ya. Karena apa? Tanah itu hanya sebuah media untuk media tanam ya, seperti tanaman-tanaman yang ada sini ya. Tuh, kita harus rajin menyempatkan, harus punya jadwal perawatan ya, jadwal perawatan atau maintenance ya. Oke ya. Nih, kalau sudah panjang ini kan tinggal kita mau rambatkan mudah ya. Nah, emang udah saya persiapan ya. Nih tuh cara merambatkannya, jangan sampai patah ya. Sebab kalau sampai patah ya tidak akan tumbuh panjang ya. Oke, cara merambatkannya juga harus hati-hati karena bagian ujungnya lunak ya, kalau kalian hobi di tanaman hias ya. Oke, nah seperti inilah ya hasil penanaman ini sekitar 6 bulan. Lihat, nah ini cuman satu batang ya. Ya lihat tuh, jadi cabang ke atas bercabang-cabang ya. Cara ini mudah ya untuk membuat vegetasi lebah madu kelenceng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya Mr. US. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.